Karena itu kalau kita melihat lukisan begitu, ada yang sifatnya abstrak, backgroundnya mungkin nggak terbaca, ini apa ya? Ya cuma background. Nah seperti itulah harapan itu saya pertahankan muncul dalam tulisan-tulisan saya, karena eh, saya juga mengamini apa yang dikatakan Gunawan Muhammad, bahwa setiap karya seni harus gagal mengklaim identitas yang lahir dalam karya tersebut. Jadi harus gagal sehingga punya misteri, punya kandungan yang dipikirkan terus menerus. Nah dalam karya saya mungkin semacam itu, ada hal-hal yang abstrak yang tak terjawab. Ini memang sengaja saya munculkan dalam hampir seluruh karya saya, selalu menawarkan kemungkinan-kemungkinan yang sifatnya psikis. Karena saya juga belajar filsafat dari Mbak Dika, saya menyerap apa yang ditulis-tulis, apa yang sering dibicarakan gitu, saya inget-inget, kalau lupa saya sering nyemoni, buat diulang. Prosa liris ini juga memberi beban pada saya, karena saya berpikir bagaimana saya bisa menulis puisi dengan panjang, sepanjang 290 halaman, dengan menggabungkan berbagai bab di dalamnya. Memang saya menganut, kalau tadi saya mengatakan Linus itu sangat ke Jawa, sangat masuk ke Jawa, saya membawa prosa liris ini ke genre kontemporer. Maksudnya kontemporer, saya menganut salah satu faktor di dalam kekontemporeran, teori kontemporer, tentang eklektisitas, tentang eklektisisme. Jadi hal-hal yang sifatnya menonjol itu saya ambil, tidak semuanya, lalu saya padukan di tempat lain yang juga menonjol. Misalnya tadi Mas Malik menyinggung tentang lasem, saya ambil lasem, saya masukkan ke dalam cerita ini. Ada nama-nama Romo Kirjito dan sebagainya, saya ambil karena apa? Saya melihat Romo Kirjito sebagai seorang tokoh penggagas air hujan yang bisa diminum. Ini luar biasa, penemuan yang luar biasa di Indonesia. Suatu saat kita semua akan minum air hujan soalnya, karena air tanah itu tercemar. Nah, eklektisisme seperti ini saya perlukan, saya masukkan ke dalam karya saya. Saya banyak mencatat tentang hal-hal yang sifatnya lokal. Misalnya ada beberapa nama teman saya masukkan supaya saya tidak lupa. Ada nama-nama jajan pasaran, saya masukkan supaya saya tidak lupa. Dan banyak istilah yang mungkin sudah ditinggalkan, tapi karena saya lahir di desa di Banyuwangi sana, maka istilah itu saya mengerti dan saya masukkan ke dalam buku ini juga. Inilah kekontemporeran yang tidak ada pada Linus Suryadi. Lalu kenapa saya kok harus menulis Putri Ongtin? Putri Ongtin ini saya semula tidak mengenal siapa dia. Jadi ceritanya, saya itu kan profesi saya banyak. Jadi salah satunya adalah manajer pengembangan dulu toko Togamas, toko buku Togamas. Jadi saya direktur pengembangannya, saya yang mengembangkan semua toko buku dari 1 sampai 40, saya yang mengembangkan. Nah, ketika saya mengembangkan itu, saya punya banyak waktu untuk keluyuran. Dari keluyuran ini, kebetulan mengambil lokasi survei ke daerah Cirebon. Saya diantar sopir saya. Kami berdua berangkat ke Cirebon. Saya tidak terlalu fokus dengan pekerjaan saya, tapi saya cuma muter-muter di Cirebon aja. Pada suatu jalan saya tuh tiba-tiba kaget, loh kok ada Keraton Pakungwati, Keraton Cirebon Kasepuhan. Saya lalu ngomong dengan supir saya, Pak, masih muda sih saya panggil Mas, tolong berhenti, saya mau ke
Keraton Kasepuhan itu. Nah, dari situ kami parkir mobil, kami masuk. Ketika masuk itu keraton itu sepi, semua sepi. Lalu di situ ada beberapa orang yang sudah rapi hendak berangkat ke masjid Cipta Rasa, Masjid Agung Cipta Rasa. Nah, saya jadi ingat, saya tanya, Pak, saya boleh masuk ke dalam keraton? Beliau mengatakan bahwa, oh boleh, silakan, tapi kami lagi mau sembahyang karena ini hari Jumat. Saya jadi ingat, wah iya, maka dalam buku ini saya catatkan harinya Jumat. Saya catat di awal sekali harinya Jumat. Semua tulisan saya dimulai dari hari Jumat. Ramalane ngono soalnya ya. Dari situ saya kemudian masuk ke situ, ke keraton itu, karena saya seorang pelukis. Saya duduk di depan gapura besar, pintu depannya. Saya mulai membuat sketsa. Saya keluarkan buku gambar saya membuat sketsa. Nah, ketika membuat sketsa, itu semua sudah pada ke masjid. Di masjid mulai azan ya. Lalu di situ saya mulai dengan asik nyeket gitu, muncul seorang laki-laki. Rupanya dia tidak sembahyang begitu. Dia menemui saya, melihat saya melukis, lalu bertanya, Pak lagi melukis? Oh iya. Terus saya, enggak ke masjid Mas. Enggak, saya lagi ada acara yang lain. Oke. Terus saya tanya, Pak boleh saya diantar ke dalam? Bisa enggak saya masuk ke dalam dan sampai ngantar saya? Lalu dengan senang hati dia ngomong, baik saya antar. Nah, lalu saya masuk, buku sketsa saya akhiri, saya masuk ke dalam. Nah, masuk ke dalam, di situ ada satu pintu yang ada banteng tinatar itu, ada pintu gapura besar dari bata itu. Lalu saya masuk, saya belok kiri, saya masuk ke wilayah keraton utama. Keraton yang depannya, ya ada yang pernah ke Cirebon, ke Keraton Kasepuhan. Itu di depan itu ada halaman besar, ada meriam 2, ada harimau 2, di belakangnya keraton. Keraton itu saya diajak masuk ke sana, tapi karena waktu saya mau masuk itu di sebelah kanan itu ada kayak gazebo gitu, gazebo kecil dengan piring-piring Cina, porselen Cina hitam, putih, biru gitu yang ditempel dengan sangat banyak. Hal itu menarik saya. Lalu saya tidak mengikuti guide saya diikuti sopir saya. Saya melihat piring-piring itu. Nah, ketika saya mendekat ke gazebo itu, di ujung ada pintu ke dalam, itu ada seorang ibu-ibu tua berdiri di situ. Nah, saya mengangguk, dia tersenyum. Lalu pertemuan kami cuman itu sebetulnya tidak memberi apa-apa pada saya. Lalu ketika saya sudah melihat piring-piring itu, saya hendak masuk ke dalam keraton sebetulnya. Saya sudah dipanggil sopir saya, Pak ini loh menarik, ada ranjangnya Putri Ongtin, ada ranjang putri gitu, dia hendak nyebut Ongtin. Saya belum tahu Ongtin. Lalu saya tuh pingin ngikut mereka. Ketika saya pingin mengikut, sudah tidak jauh dari mereka, saya masih menoleh ke belakang dan melihat ibu itu berjalan masuk ke satu bangunan besar yang tidak jauh dari gazebo itu. Ibu itu masuk dan membuka pintunya. Saya melihat sekali, saya melihat bahwa itu ibu masuk ke dalam ruang itu, rumah besar itu. Nah, lalu oke lah. Saya cuma ngomong, oh ibu itu masuk ke rumahnya mungkin. Saya akhirnya ke keraton. Di keraton ada ranjangnya Putri Ongtin yang pakai kain beragam warna-warni itu. Saya sebutkan di sini juga. Itu warnanya tepat karena kan diwanti-wanti saya tidak boleh salah menulisnya itu. Nah, ketika saya sudah habis dari keraton, kami bertiga keluar, saya, sopir saya, dan
guide itu keluar. Ketika guide keluar, saya tanya, ini bangunan besar ini apa? Saya mau lihat bangunan besar ini. Tapi guide ngomong bahwa yang kalau ini gudang. Loh, lah kok gudang? Lah tadi ibu tadi siapa? Ibu yang mana? Nggak ada di sini orang tua. Di sini sudah generasi kedua sudah muda semua, minimum dewasa. Nah, saya jadi bertanya, mau Pak ini gudang? Coba dilihat. Lalu coba saya lihat, saya naik ke atas, saya lihat ternyata betul itu rumah besar itu isinya kursi yang dibalik, meja ditumpuk dan sebagainya. Saya jadi pikir, lalu siapa yang tadi itu? Itu pengalaman saya. Lalu saya diajak masuk sama guide saya. Ayo ke dalam Pak, ke Taman Kanyapuri namanya. Kanyapuri itu taman yang dirancang oleh Sunan Gunung Jati. Letaknya di belakang bangunannya Putri Ongtin tadi. Lalu saya masuk ke dalam. Saya masih berpikir-pikir siapa ibu tadi itu? Siapa? Tapi saya tidak mampu lagi karena nggak ada hal yang lain. Begitu saya masuk pintu Taman Kanyapuri, misalnya kayak pintu di situ, saya masuk begitu karena cukup luas juga tamannya, mungkin serumah inilah tamannya. Begitu masuk, saya melihat sosok di pojok sebelah kiri, saya masih ingat sekali, di sosok sebelah kiri itu berdiri seorang putri yang gambar yang ini saya lukis sendiri. Jadi kurang lebih seperti ini. Jadi seperti ini, dia pakai payung dan berdiri. Saya itu sampai ketenggangan. Yang guide saya, sopir saya tidak tahu. Dia diem aja. Lalu saya jadi mikir, loh siapa itu? Siapa itu? Saya ketenggangan, tiba-tiba ketika saya sadar, saya dipanggil, Pak ayo Pak jalan. Oh iya, begitu jalan, hilang dia. Saya makin kepikir, siapa ini? Siapa ini? Jadi lalu saya diajak putar ke dalam, sampai ke di belakang, sampai ada kolam buaya putih dan sebagainya. Lalu di situ ketika hendak keluar ada sebuah lempeng batu bulan. Lempeng itu ditaruh di bawah pohon mangga gitu, dan dipercaya barang siapa menjangkarkan tapaknya ini pulang pergi bisa sama, maka dalam hati dia bisa minta apa. Nah, saya setelah tahu itu, saya coba sih. Saya coba, ternyata bisa saya. Persis, pulang balik bisa. Supir saya tidak bisa. Orang itu juga nggak bisa kayaknya. Lalu saya dalam hati, saya ingin tahu siapa yang di taman tadi, siapa namanya. Siapa sebenarnya, itu yang saya minta. Tapi dalam hati saya mintanya karena saya nggak tahu apa-apa. Nah, setelah itu kami pulang. Setelah putar-putar keraton kami pulang. Nah, dalam perjalanan pulang saya tuh ngomong ke sopir saya, Mas, aku diantar ke toko buku, ke Mall Cirebon Mall. Iya Pak, saya masuk Gramedia, saya cari buku tentang Gunung Jati atau tentang Cirebon. Tidak ada satu buku pun yang ada di sana. Saya kecewa, lalu saya mikir, pulang ke Bandung aja, karena markas saya memang di Bandung. Ketika dalam perjalanan keluar kota, tepat tidak jauh dari tengah kota, menuju arah Sumedang, itu ada lampu perempatan, lampu besar. Nah, di situ saya ditawari pedagang buku, pedagang koran kuning, buku tipis-tipis itu. Dia ngomong, Pak, tentang Cirebon, mau Cirebon Pak. Loh, saya jadi, ini yang saya cari. Saya beli, begitu saya beli saya baca. Sementara kami terus ke Bandung. Saya baca itu isinya ya, saya mulai tahu, oh ada nama Ongtin, ada namanya Kanyapuri, ada yang namanya macam-macam di dalamnya. Oke, Cirebon dan sebagainya. Lalu saya langsung ngomong, nyampe Bandung saya minta langsung diantar ke Gramedia.
Saya di 2 Gramedia, saya baru mendapatkan 4 buku. Buku kali ini buku yang cukup mantap, karena buku itu satu disertasi, satunya tulisan lepas gitu. Beberapa buku saya ambil semua. Lalu setelah pulang dari Bandung, saya baca. Dalam perjalanan saya tidak mau diganggu supir saya duduk di bangku tengah dan saya mulai membaca buku itu. Setelah sampai Malang, saya melanjutkan membaca buku itu. 4 buku itu kesetanan saya baca berulang-ulang begitu supaya saya tahulah apa yang sebenarnya yang terjadi pada diri saya. Itu pengalaman saya. Kemudian sudah tidak terjadi apa-apa. Setengah tahun kemudian saya mulai resah lagi hati saya. Kenapa kok kamu tidak melanjutkan mencari siapa itu? Nah, hati saya berkata itu. Saya lalu, memang saya waktu itu masih sempat ngomong dengan Mbak Ratna. Mbak Ratna juga menyuruh saya, bahwa ditulis saja lah, ditulis saja. Kalau Mbak Ratna itu kan senengannya dorong orang untuk menulis. Jadi kalau yang nggak menulis dimarahi sama dia. Dan saya itu sopirnya dia yang sering dimarahi. Jadi semua foto yang di kamarnya beliau itu saya yang mengambil semuanya karena kedekatan saya dengan beliau. Kemana-mana saya antar sehingga saya bisa motret ketika dia kesulitan naik mobil dan sebagainya. Nah, saya dimarahi sama Mbak Ratna, tulisan apa yang kamu bisa tulis? Saya menulis dalam keresahan saya menulis dalam bentuk puisi. Supaya apa? Karena saya nggak biasa menulis. Saya bentuknya pendek-pendek aja puisi, lepaskan kelangenan saya. Ternyata tidak begitu. Setelah saya nulis satu puisi, lalu keresahan saya bertambah. Saya ngomong lagi ke sopir saya, nganterin saya yuk ke Cirebon. Ke Cirebon lagi Pak? Iya. Lalu mulai saya menyusun mensiasati perusahaan saya supaya membiayai saya lebih panjang lagi. Ini memang ini menangnya pejabat di situ, jadi pakai biaya perusahaan untuk mendanai saya riset. Nah, saya berangkat ke Cirebon lagi. Ke Cirebon kali ini tidak mendapat apa, tidak terjadi apa-apa gitu loh. Sampai saya pulang lagi, tidak ada terjadi apa-apa. 2 minggu setelah, saya masih ingat, 2 minggu setelah saya balik dari Cirebon, keresahan saya bertambah kuat lagi. Kenapa kamu kok enggak berangkat ke Gunung Jati, ke makam Gunung Jati? Wah, iya saya ngomong kok enggak berangkat ke sana. Langsung saya ngomong ke sopir saya, berangkat lagi ke Cirebon karena duitnya masih banyak toh. Jadi berangkat lagi kami, berangkat ke Cirebon. Ke Cirebon, saya ke makam Gunung Jati di pinggir pantai sana. Nah, begitu saya parkir, mobil saya parkir, itu ada Pak Slamet namanya. Pak Slamet itu saya juga nggak tahu siapa. Mungkin kalau dandanannya kayak Pak Malik hari ini, pakai kopiah hitam, pakai sarungan gitu. Begitu saya turun mobil, saya langsung disapa. Pak Bambang selamat datang. Kok tahu nama saya dia? Saya tanya, Pak, sampean kok kenal saya? Iya nanti aja saya ceritain. Bapak beli bunga dulu deh di situ, kita nyekar aja. Oke, saya ngomong. Tapi terus dia pesen banyak, jangan ngasih uang ke, kan mau masuk itu banyak orang minta-minta di situ. Nah, dia memberitahu saya tidak usah memberi. Lalu dia ngomong sepanjang jalan, kamu jangan bicara, kamu amati aja. Di situ nanti kita memutar gunungnya begitu, lalu menuju ke beberapa pintu. Dia dalam ceritanya dia ngomong, saya minta maaf Pak Bambang karena saya nggak bawa kunci untuk masuk ke makam Gunung Jati. Dia ternyata pemegang kuncinya gitu. Tapi saya ngomong ya Pak lain kali, oke. Dia ngomong selamat oke. Lalu setelah saya membeli bunga, saya mulai diajak jalan keliling itu. Memang di situ ada nisan-nisan yang cukup antik. Karena nisan-nisan itu kesan saya ada yang bentuknya silinder, pasti itu terinspirasi Linggayoni begitu. Ada yang terinspirasi juga papannya Cina gitu, pasti itu
pasukan-pasukan yang dibawa Putri Ontin ketika pulang, ketika berangkat ke Jawa. Nah, yang pertama Pak Slamet itu mengarahkan saya ke pintunya Sunan Gunung Jati, tapi ditutup karena gak bawa kunci. Lalu saya nyekar dan dia mulai doa. Dia mendoakan saya untuk sowan lah, pamit ke Sunan Gunung Jati gitu. Lalu setelah itu, setelah kira-kira 15 menit doa di depan pintu Gunung Jati, saya diajak jalan lagi turun ke bawah, belok ke kiri ke pintunya Putri Ongtin. Pintu Putri Ongtin ini di depannya ada satu yolo. Yolo itu bentuknya tempat menancapkan hiu gitu, dupa itu. Jadi kayak di kelenteng gitu, tapi bentuknya itu buah yang di Gunung Kawi banyak, kayak punya pendekar mabuk yang untuk ngisi. Buah labu, betul Mas. Jadi bentuknya buah labu. Di situ ada merah besar gitu, di depannya itu pintunya Putri Ongtin dengan background kiri kanan piring-piring Cina semuanya. Nah, saat ketika saya duduk bersila di depan pintu itulah, tiba-tiba di depan saya itu muncul Putri Ongtin. Ini secara pribadi, maaf, ini harus saya cerita secara pribadi. Saya kaget setengah mati di situ. Loh, kok tetapi saya tidak ngomong apa-apa. Saya diam, saya melihat. Sementara supir saya waktu itu langsung kepalanya itu ningkluk ke bawah. Sementara Pak Slamet membacakan doa panjang lebar, hampir 1 jam dia membaca apa saya tidak ngerti. Saya juga sedang bingung apa yang mau dibaca dia, apa yang mau saya tanya, apa nggak kebayang. Saya cuman melihat Putri Ongtin duduk di depan saya itu diem, dia melihat saya diem, dia tidak bawa apa-apa, tidak menyampaikan apa-apa. Sampai ketika Pak Slamet mengatakan amin, hilang. Lalu setelah itu supir saya baru sadar. Dia ngomong, Pak, aku kok nggak bisa ngangkat kepala. Oh, nggak ngerti aku, masalah itu nggak ngerti aku, berusaha nggak ngerti mas aku masalah itu mas. Lalu ketika jalan Pak Slamet membisiki saya, jangan cerita apa-apa, pulanglah, kamu sudah Putri Ongtin sudah tahu, pulanglah. Oke, saya pulang tanpa saya berpikir saya menulis apa enggak. Lalu sampai rumah saya itu berminggu-minggu itu bertanya-tanya apa sih yang terjadi pada diri saya ini, kok enggak beres ini. Saya mau melukis nggak bisa, mau ini nggak bisa, kepikiran terus. Akhirnya saya menulis kembali, melanjutkan puisi saya. Saya tulis, kali ini lebih panjang. Kali ini lebih panjang. Loh, kok tambah panjang, kok tambah panjang. Saya pikir, oh saya harus membuat plot kalau begitu. Lalu saya tanya Mbak Ratna, nulis kue piye to Mbak Ratna? Akhirnya diajari saya membuat plotting gitu. Oh, begini. Lalu dia tanya, kue ade nulis apa Bang? Nanti Mbak, saya tak nulis dulu baru nanti tak laporkan. Karena saya kalau ngomong dulu, kalau nggak jadi malu saya. Lebih baik saya nulis dulu baru jadi. Nah, runyamnya lagi, setelah saya menulis panjang, saya kehabisan data. Karena yang saya lihat itu memang saya punya buku-buku, tapi field research-nya saya harus dapat. Nah, mulailah saya berangkat ke Cirebon lagi. Memang riset saya kemudian total jumlah waktunya setengah tahun. Jadi akhirnya saya field research, saya mulai setelah membuat plot itu saya mulai mendeteksi tentang situs-situs yang ada di Cirebon, tokoh-tokoh yang ada di Cirebon. Bahkan sampai kemudian yang paling menarik dan menurut saya cukup mendebarkan itu ketika masuk babnya Sesi di Jenar. Nah, karena ketika saya masuk ke Masjid Sak Cipta Rasa, di situ oleh penjaga masjidnya saya diceritain tentang bagaimana peristiwa
Siti Jenar dibunuh di dalam masjid oleh Sunan Kalijogo. Dia ditusuk dari belakang dengan kerisnya. Nah, di situ saya mikir ini peristiwa besar, pasti ini penuh hal yang sangat sulit dijelaskan. Karena itu saya kemudian berangkat karena tulisan dalam buku ini banyak tasawufnya sebetulnya. Saya berangkat ke beberapa kiai di Kuningan. Saya belajar ke mereka malam-malam hari, seperti apa sih tasawuf, seperti apa pemahaman mereka tentang Siti Jenar. Nah, salah satunya itu yang sangat saya pikir logis adalah cerita dari seorang kiai, bahwa dia mengatakan bahwa Siti Jenar ini satu versi ya. Saya tidak ini versi yang mungkin saya katakan ya satu versi yang saya pahami, tapi mungkin tidak umum. Justru tidak umum ini membuat karya ini, masuk dalam karya ini perlu dipikirkan. Bahwa saya berpikir bahwa yang namanya ditusuk di dalam masjid itu sebuah hal yang sangat saya tidak bisa menerima. Karena saya pikir orang-orang Sunan Kalijogo, terus Sunan Kudus itu pasti orang-orang yang suci, tidak sembarangan dia menusukkan kerisnya hingga keluar darah, apalagi itu di dalam masjid. Lalu karena itu saya mencari apa benar seperti ini, apakah ini bukan satu simbolis untuk mengatakan sesuatu yang lain. Setelah saya dapat dari beberapa kiai tentang siapa Siti Jenar, di mana makamnya dan sebagainya, akhirnya saya dapat semua. Saya berkesimpulan bahwa Siti Jenar memang dulu dia itu seorang pedagang kayu jati. Dia di Gunung Jati, di daerah Gunung Jati sana banyak orang-orang Cina yang berdagang kayu jati yang diekspor ke Singapura. Nah, Siti Jenar ini dia membantu orang-orang Cina ini untuk mengolek kayu jati, mengumpulkan kayu jati untuk diekspor ke Cina, sehingga dia menjadi kaya. Nah, kekayaannya dia ini dia bawa untuk melebarkan pengikutnya. Dia pengikut tasawuf memang. Jadi sehingga di mana-mana di Pulau Jawa ini ada titik-titik yang menandai Siti Jenar, yang biasa disebut Tanah Abang, Lemah Abrit, Lemah Bang, macam-macam sebutan itu. Bahkan saya ke Lombok Timur itu juga saya dapat nama itu juga. Nah, disitulah saya baru mengerti, oh begini. Lalu yang diceritakan lagi bahwa karena persaingan antara Siti Jenar dengan Sunan-Sunan ini begitu kuat, sedangkan masalah uang ini banyak Siti Jenar yang memiliki, akhirnya dia lebih berdaya dalam mensosialisasikan ilmunya. Nah, inilah cikal bakal. Kemudian saya mikir, oh kalau begitu kemungkinan Siti Jenar ini belajar kungfu, karena orang Cina datang ke Indonesia dalam sejarahnya membawa ilmu perdagangan, ilmu pengobatan, dan ilmu bela diri untuk menyelamatkan dirinya. Nah, ketiga ilmu ini dia tularkan ke Siti Jenar. Salah satu ilmu dari kungfu ini adalah menotok diri. Karena itu saya menafsirkan bahwa Siti Jenar tidak dibunuh, tapi dia menotok tengkuknya sendiri untuk mati di dalam masjid itu tanpa mengeluarkan darah. Yang ditusuk itu adalah pikiran-pikiran yang dianggap oleh Sunan Gunung Jati sebelah adalah ilmu yang sesat, karena
tasawufnya Siti Jenar itu iya apa Al-Halat itu gurunya, jadi tokoh besarnya, jadi tanpa wujud, jadi ilmunya Siti Jenar di situ. Nah, itulah kemudian heboh bahwa Siti Jenar itu akhirnya setelah mati dia ditarik ke kiri dan ke kanan dalam satu mitos. Ada yang dikubur berbentuk kuda, ada yang dikubur berbentuk anjing dan sebagainya. Dihinakan karena pikiran atau ajarannya yang dianggap sesat. Dan ketika saya bertanya, lalu di makam di mana beliau ini? Saya keliling Cirebon itu hampir setengah tahun. Saya tidak menemukan jawaban di mana sebetulnya letak makam ini. Nah, untungnya kemudian sebelum tulisan ini jadi, saya masih sekali dua kali ke Cirebon. Saya jalan kaki muteri kota. Ketika saya capek, saya melihat orang tukang las pagar. Di situ ada orang jual dawet begitu. Saya berhenti dan minum dawet. Saya ngomong-ngomong dengan tukang las pagar itu. Ternyata tukang itu rumahnya di Kepanjen, orang Kepanjen, dan dia cerita ketika tanya saya lagi ngapain dan sebagainya, merujuk pada saya lagi mencari makam Siti Jenar. Lalu dia kaget, kamu kok tahu arahnya ke sini? Ya feeling aja, saya ke arah sini. Nah, lalu ditunjukin, sebetulnya tidak jauh dari tempat kita, Pak. Maju lagi, ini ada pasar Krempiang, itu di sebelahnya ada gang, sampai masuk ke gang itu. Nanti kira-kira 100 meter, itu ada pemakaman kuno. Pemakaman kuno ada satu bangunan langgar. Jadi apa langgar itu surau ya, surau. Nah, sampean butuh di situ, kemudian sampean nyebrang jalan itu, jalan kampung itu, nyebrang itu persis lurus dari surau itu ada cungkup. Cungkup itu sudah tua, di dalamnya ada pohon mangga besar sekali. Nah, cungkup itulah makam Siti Jenar. Akhirnya saya ke sana, saya cari. Nah, saya ingin tahu dalamnya seperti apa, tapi tidak ada orang. Ketika saya tanya anak-anak kecil yang merubuti saya, baru dipanggilkan seorang penjaga makam itu. Dibuka kuncinya, jadi saya tahu ternyata makam itu yang dulunya menurut mereka itu batu nisannya masih andesit dan sebagainya, itu sekarang sudah diganti dengan porselen. Terus ada payung kebesaran itu yang masih aslinya itu udah lapuk sekali, berat ditaruh di atas, sementara yang di bawah masih payung biasa. Nah, saya jadi mengerti, oh seperti inilah. Lalu saya menulis ini. Nanti lanjutannya nanti Mas Malik ya. Saya kembalikan ke Mbak Dika. Baik, terima kasih untuk kedua pemaparan baik dari Pak Malik sebagai kesan dan pesan. Kesan membaca mungkin ya Pak ya. Endorse dari buku Ongtin, lalu cerita yang bukan hanya sangat menarik tapi mungkin membuat kita ya pertama kali diceritakan ke banyak teman-teman di sini. Nah, berhubung Pak Bambang dan Pak Malik sudah banyak bercerita, saat ini waktu bagi kita untuk berbagi kesan dan berbagi pertanyaan juga mengenai buku Ongtin ini. Monggo kami persilahkan kepada Ibu, Bapak, saudara-saudari yang mau bertanya ke Pak Bambang Awe terutama ya, karena Pak Malik tiba-tiba menghilang. Mari, saya persilahkan. 1, 2, di situ sebentar. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Supaat ya. Saya sehari-hari edukator di Indonesian Heritage Museum, tahu ya, di Jatim Park.
satu. Yaitu ada koleksi batik motif wadasan. Ya sehari-hari itu saya ceritakan ke pengunjung. Jadi mungkin sudah ribuan kali saya bercerita ke orang ini. Nah itu konon motif batik wadasan itu bahasa Cina atau apa ya, saya kurang tahu. Nanti mohon Pak Bambang bisa menjelaskan. Itu konon motif wadasan itu dibuat oleh Sunan Gunung Jati untuk menggambarkan rasa cinta beliau. Ini bukunya kan ada judulnya, ada kata cintanya. Jadi menggambarkan rasa cinta Sunan Gunung Jati kepada Putri Ong Tien ya. Saya ingin tanyakan, mohon penjelasan tentang batik wadasan ini. Apakah Pak Bambang juga berminat di bidang batik, karena panjenengan juga pelukis ya. Mohon dijelaskan tentang motif batik wadasan ini. Terus pertanyaan kedua, apakah Putri Ong Tien itu seorang Muslim ya, karena Sunan Gunung Jati kan salah satu tokoh ya penyebar agama Islam di Jawa. Kalau memang dia Muslim, apakah Muslimnya itu sejak dari Cina atau setelah sampai menginjakkan kakinya di tanah Jawa gitu ya? Apakah beliau berasal dari suku Hui di Cina yang Muslim itu gitu? Terus pertanyaan ketiga, Pak Bambang ini sebelum menulis ini kan mengalami peristiwa-peristiwa yang asketis apa itu ya istilahnya. Asketis saja saya sebut itu karena berkaitan dengan hal-hal yang bersifat supranatural mungkin kalau saya nggak tahu ya, awam sama sekali, walaupun mungkin di museum saya juga sering mengatakan ini ada sesuatunya gitu. Terus apakah dalam perjalanan menulis itu penuh dengan kejadian supranatural? Saya kira ya mungkin ada kaitannya dengan latar belakang Pak Bambang ini kan, panjenengan kan keturunan Tionghoa gitu. Apakah marganya Pak Bambang ini mungkin satu marga dengan Putri Ong Tien gitu, sehingga beliau arwahnya itu manjing atau apa gitu ya, berkenan untuk dikulik Pak Bambang ini. Itu ingin saya tanyakan juga. Terus waktu Pak Bambang sowan ke kuburannya Sunan Gunung Jati tadi kan, tiba-tiba juru kuncinya udah tahu nama Pak Bambang itu, tadi belum diceritakan. Yaitu nama Pak Bambang tahunnya beliau dari mana gitu. Ya sampun, ini pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab. Sepertinya langsung dijawab oleh Pak Bambang ya Pak Malik, atau Pak Malik mau mewakilkan? Baik, coba saya jawab Pak ya. Jadi tentang wadasan gitu ya. Jadi wadasan itu gambar yang seperti kalau dalam ukiran Cina, dalam Chinese painting itu digambarkan pelungker-pelungker kayak awan, kemudian ada ekornya lincip di belakang. Jadi ini juga diadopsi ke seni rupa Bali sebetulnya, di mana orang-orang Bali juga terkontaminasi dengan orang Cina. Di sana ada, di Bali ada Putri Kang Cingwi gitu yang Barong Landung itu. Jadi memang benar persis seperti itu. Sunan Gunung Jati ini sangat mencintai Putri Ong Tien. Jadi ceritanya, buktinya di dalam makam yang dikitari dinding tembok di Cirebon itu hanya ada beberapa makam. Yang pertama makam Sunan Gunung Jati, di kiri dan kanannya adalah makam orang tuanya. Kemudian di bawahnya satu lagi ada makam istri tuanya, yang satu.
Dan yang paling ujung mendekat pintu itu makam Putri Ongtin. Makam istri kedua, ketiga itu tidak di sana, kelima tidak di sana. Jadi ini menandai bahwa Putri Ongtin memang disayang oleh Sunan Gunung Jati. Ceritanya bagaimana pertemuan mereka. Jadi Sunan Gunung Jati ini ayahnya salah satu sultan di Arab, di Mesir sana. Nah, ibunya orang sini, Nyimas Roro Santang. Lalu dalam ceritanya bahwa atas ada nas carilah ilmu sampai ke negeri Cina ini menuntun Sunan Gunung Jati untuk mencari ilmu kemana-mana. Salah satunya kemudian setelah dia menemui ayahnya di Mesir, di Arab, baru dia berangkat menuju ke Cina untuk mengetahui seperti apa yang dikatakan Nabi itu menjadi nas itu. Jelas-jelas dikatakan carilah ilmu ke negeri Cina. Artinya tempatnya sudah ditunjuk Cina, Sin, bukan yang lain, bukan Mongol, bukan mana, tapi Cina, betul-betul ditunjuk. Artinya betul-betul di situ ada sesuatu. Nah, menurut tafsir saya bahwa Sunan Gunung Jati ini berangkat ke Cina untuk menuntut ilmu tentang pengobatan, untuk menuntut ilmu tentang filsafat, karena Cina juga sangat tinggi filosofinya. Nah, ketika dia masuk ke negeri Cina, kebetulan putri raja Yongle ini putrinya itu sakit dan sudah diobati tabib-tabib Cina tidak bisa sembuh. Lalu dia melihat bahwa ada orang baru datang dari Jawa. Maka diundanglah Sunan Gunung Jati ke istana untuk mengobati putri Cina, Putri Ongtin. Nah, Sunan Gunung Jati saya pikir mencampur adukan ilmu pengobatan Jawa, karena Jawa juga banyak obat-obat herbal begitu. Dengan pengobatannya Sunan Gunung Jati, dengan ketelatenan, kesabarannya dia, maka jatuh cintalah si Putri Ongtin ini. Dia memang terpaut umurnya banyak sekali, tapi itu tidak menghalangi Putri Ongtin untuk jatuh cinta. Dan selain tentu orang tuanya merelakan karena memang ucapan terima kasihnya menyelamatkan hidup putrinya. Nah, ketika Sunan Gunung Jati pulang ke sini, Putri Ongtin itu masih di sana. Maka dia, kalau dalam novel saya itu saya larikan lagi dia ke hal-hal yang sifatnya mulai mengerti tentang cinta kasih kepada sesama dan sebagainya itu. Lalu Putri Ongtin mengatakan, saya akan menyusul Sunan Gunung Jati. Kebetulan di sini Sunan Gunung Jati menerima dengan sangat baik, sehingga seluruh ater-aternya itu sampai ke Cirebon dengan selamat dan dimuseumkan. Di sana ada ada tempat make upnya, ada batu alisnya, ada kaca yang zaman itu sangat langka, dan kaca itu dibuat dari batu yang ditipiskan, digosok mengkilat gitu. Jadi itu yang terjadi. Terus apa lagi Pak? Lupa ini saya yang ditanya lagi. Oh, marga saya nggak sama dengan Putri Ongtin. Marga saya, mbak saya dari Cina memang. Marganya Liap, jadi seperti Yap dan Him gitu. Ya itulah. Tapi ibu saya dari Madura, dari Keraton Sumenep Pak. Jadi ibu saya Raden Ajeng Mas Marfiah. Jadi nenek saya itu di sana.
kami baru makam beliau ada di Tempeh, Lumajang. Jadi areal orang-orang Madura, di situ mbah saya bersemayam di situ. Sedangkan kakek saya pulang ke negeri Cina. Bapak saya, mbah saya melahirkan anak tunggal bapak saya. Seperti itu mungkin Mas. Oh, apakah Putri Ongtin Muslim? Tidak sebetulnya Pak. Jadi Putri Ongtin seperti masyarakat ini sudah masuk ke dinasti, mereka sudah Han Pak, sukunya Han, dan mereka ada pada dinasti Qing terakhir, Qingzhou gitu istilahnya. Qingzhou kalau dalam sejarah Qing itu, lalu karena cintanya dia ke sini, lalu melihat ketulusan Sunan Gunung Jati, akhirnya dia menganut Islam. Jadi seperti itulah. Terima kasih. Siapa? Oh ya, Pak Slamet Pak. Jadi Pak Slamet ini, saya sampai hari ini tidak pernah diberi jawaban kok dia itu tahu nama saya Pak. Beberapa kali saya masih ketemu dia kalau ke Cirebon, karena saya juga setelah menulis ini cukup lama tidak ke Cirebon. Saya kurang lebih sudah 5 tahun ini saya tidak ke Cirebon. Tapi saya tanya, Pak, aslinya sampean niku sapa? Wis ora usah takon lah Mas. Timbangane takon ayo yang warungnya sampean traktir aku. Oh iya saya gitu. Tapi saya selalu tanya, dan dia orang yang saya pikir orang tasawuf Pak, yang jelas itu, karena salah satu yang akhirnya mengenalkan saya dengan seorang kiai sepuh di daerah Gunung Jati itu beliau. Jadi saya pikir orang ini pasti orang hebat, cuman sumeleh gitu. Jadi tidak ada seperti itu mungkin Pak. Terima kasih Pak Syafaat sudah bertanya. Terima kasih Pak Bambang. Oh, Supaat. Pak Supaat nih. Terima kasih Pak Supaat dan Pak Bambang sudah berbagi pertanyaan dan jawaban. Selanjutnya boleh pinjam Pak Bambang ke Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Wike Tan. Ini saya juga keturunan Cina Pak. Marga saya Tan, bapak saya namanya Tan Wiing, kalau ibu saya orang Jawa. Jadi saya ini oplosan Cina sama Jawa. Saya juga sebagai penulis buku saya ada 5, yang 3 itu tentang prosa. Jadi ada kumpulan puisi, ada novel, juga ada cerpen. Kalau yang 2 itu tentang sejarah. Jadi kalau sejarah itu kan memang harus real, harus benar ada datanya. Tapi kalau yang prosa kan bebas mengarang gitu. Jadi kalau saya nulis cerpen gitu, saya ngayal, terus saya tulis, saya cuma ngayal tulis gitu aja. Kan beda kalau saya pas nulis sejarah. Jadi harus ada datanya, betul-betul terjun ke lapangan juga gitu. Nah, ini tadi yang saya lihat dari buku Ongtin ini kan itu prosa sejarah. Jadi di belakang ada daftar pustakanya, jadi kan itu ada referensinya Pak ya. Buku ini kan menceritakan tentang perjalanan jenengan. Jadi saya sudah baca-baca, cuma sekilas itu loh, nggak terlalu banyak, karena bukunya tebal. Jadi nggak bisa cepat, harus berkali-kali, mungkin beberapa hari baru selesai. Itu kira-kira apa sih Pak yang dapat diambil hikmahnya dari buku Ongtin itu tadi? Demikian pertanyaan saya, singkat saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Wigetan, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi apa yang bisa didapat dari buku Ongtin? Yang pertama adalah melihat satu gaya penulisan prosa liris yang mungkin belum banyak diketahui. Yang kedua adalah melihat bahwa prosa liris ini prosa, sebagai sebuah prosa, maka dia pasti bukan buku sejarah, meskipun di dalamnya ada unsur-unsur sejarah.
meskipun saya lakukan dengan riset, tapi semangat yang ada di dalam buku ini adalah prosa. Karena di dalam sejarah saya melihat, saya juga banyak membaca sejarah, saya banyak berdiskusi dengan orang-orang sejarah, para profesor sejarah dan sebagainya, bahwa ada hal yang tidak tersampaikan di dalam sejarah. Karena sejarah itu harus selalu dengan tulisan, prasasti, dengan apalah yang bukti-bukti yang otentik. Sehingga misalnya ya, saya ini lagi nulis Gayatri Rajapatni. Di dalam prasasti yang saya temukan, saya baca, itu tidak menceritakan Gayatri, saya ambil aja kocaknya begitu, Gayatri sedang potong rambut gitu, nggak ada di dalam prasasti itu, nggak sebutkan. Jadi misalnya di situ Kertanegara misalnya, Kertanegara itu sedang minum teh gitu, nggak ada di dalam prasasti, nggak ditulis. Jadi disitulah yang membedakan sebetulnya kebebasan seniman, penulis pengarang prosa ini untuk berimajinasi secara panjang lebar sampai ke titik lagi, ke titik berikutnya seperti apa, kembali ke titik sejarahnya. Jadi tidak berubah, titiknya tidak boleh berubah. Misalnya tadi Siti Jenar mati ditusuk kerit gitu, ya matinya ini harus terjadi, tidak boleh saya menulis Siti Jenar tidak mati ternyata lah kok jadi geger. Tapi ketika saya ngomong bahwa dia mati tapi tidak ditusuk keris, artinya tusuk keris itu saya tafsirkan, sehingga pembelaan saya atas kewibawaan, kesakralan itu tidak, malah saya unggulkan. Jadi dia di dalam Masjid Sang Agung Cipta Rasa itu tidak bersimbah darah karena Siti Jenar menotok dirinya, tidak keluar darah. Karena yang dikatakan Kalijaga dan Sunan Kudus bahwa yang ditusukkan dan yang mati itu adalah kesombongan-kesombongan yang dianggap kesombongan-kesombongan oleh mereka atas kelakuan, atas ucapan Siti Jenar. Jadi ada hal yang kita tafsir, kita lambungkan kemana-mana, tapi titiknya harus tetap sama. Sehingga ini yang membedakan antara sejarah dan prosa. Saya pikir itu Mbak yang jadi kita punya sebagai penulis punya kebebasan untuk menulis, dan kalau di dalam buku Ongtin ini bisa melihat sekali, dan kita punya hak untuk melompat-lompat, untuk menceritakan teman kita di dalam kebebasan itu muncul. Memang sengaja saya tulis namanya Romo Girjito, nama siapa teman-teman saya, kasihan kalau nanti mereka lewat tanpa dicatat dalam sejarah. Karena itu saya masukkan aja, bahkan ada tetangga yang saya masukkan, ya ini mbok ini tak inget lah, tak tulis, tapi tak posisikan di mana itu jadi pertimbangannya gitu. Jadi seperti itulah Mbak kurang lebihnya ya. Oke, terima kasih. Demikian Mbak Wika, ada tambahan? Baik, baik, mungkin ada kesempatan untuk satu penanya lagi. Baik Mas, permisi. Ini kan bentuknya prosa liris. Dan prosa liris itu satu bentuk yang jarang ditemui. Saya sendiri baru membaca prosa liris itu baru dua. Baru prosa liris berjudul Gimbal, saya lupa penulisnya. Oh ya, Pak Bambang juga ya. Ya, yang satunya Linus Suryadi. Jadi pertanyaan saya adalah kan menulis prosa liris tentu memperhatikan kepadatan apa ya namanya, ritme dan sebagainya, sebagaimana sebuah lirik
sehingga memunculkan sifat liris itu tadi, terus memadukan dengan muatan-muatan yang Bapak tuliskan tentang Putri Om Tin dan sebagainya. Itu kan saya pikir satu hal yang cukup berat. Apa sih Pak kira-kira tipsnya untuk tekun merajut antara sejarah dengan kerumitan liris itu sendiri? Begitu pertanyaan saya. Terima kasih. Ya. Mas Akil. Iya. Terima kasih Mas Akil. Tadi mainnya cukup menarik, main musiknya. Saya menjawab sedikit aja bahwa saya pernah menulis tentang matahari. Jadi judulnya Matahari, dan ketika saya buntu, tapi saya ingin, karena matahari ini adalah agen ganda yang pernah hidup di Tumpang. Tapi ketika saya mencari siapa matahari, datanya di Tumpang seperti apa, itu tidak ada. Tidak ada. Lalu muncul pada waktu itu novelnya Om Remi Silado, yang akhirnya saya kenal beliau. Saya telepon beliau, jadi saya cari nomor dari teman, akhirnya nyambung, akhirnya saya telepon, Om, mbak saya dikasih data tentang matahari ini, karena Om sudah menulis demikian bagus, demikian tebal, dan banyak referensinya. Mbak saya diberitahu data tentang matahari ketika berada di Tumpang itu seperti apa, bagaimana. Dia ketawa, lalu dia mengatakan, Bang, nggak ada datanya matahari, itu hanya segaris, separagraf gitu loh, bahwa matahari pernah hidup di Tumpang, mengantar suaminya sebagai penjaga keamanan kebun tebu. Setelah itu tidak ada lagi, tidak ada sama sekali. Saya udah kejar sampai Leiden kemana, katanya dia. Lalu saya ngomong, matilah saya, Bang. Kenapa? Saya ini terlanjur mau menulis, niatan menulis tentang matahari, episodenya Tumpang. Lah itu bagaimana? Ketawa dia. Sebagai seorang seniman besar, dia ketawa. Dia mengatakan, nah itu loh Bang, ya iku. Jadi kowe iki ya goblok ya pinter dia. Goblok gak ngerti bahwa seniman itu punya kebebasan. Kalau sejarawan tidak punya kebebasan, seniman punya kebebasan. Nah, berdasarkan data itu, kamu harus mampu mengembangkan kemana kamu suka. Ujungnya tetap harus bahwa matahari lari bersama suaminya, lari ke Malang, kemudian entah berangkat kemana, silakan. Kamu mau berangkatkan ke mana? Tapi akhirnya saya dapat sedikit memang cuplikan bahwa matahari ada di Manado. Jadi saya berangkatkan dia ke Manado. Artinya begini Mas, jadi memang seniman itu tetap harus melakukan riset kecil gitu, lalu membebaskan pikirannya supaya dikayakan oleh riset. Kalau tentang prosa liris itu sulit, sebetulnya sulit dan tidak itu latihan Mbak. Kalau sering latihan, sering nulis ya nggak ada sulitnya ya. Tergantung nanti setiap hal akan kita rasakan sendiri-sendiri. Dan saya menganggap bahwa apa yang sudah saya tulis itu hidup sendiri, seperti dikatakan Pramudia, dia akan hidup sendiri bukunya. Karena setiap orang yang membaca punya tafsir sendiri-sendiri atas buku itu. Jadi saya sudah tidak mengenal lagi apa yang setelah dibaca, misalnya dibaca Mas Malik, apa yang dikatakan Mas Malik itu sebetulnya apakah itu anak karya saya atau saya tidak tahu lagi. Karena pemahaman Mas Malik akan mewarnai apa yang dibaca oleh Mas Malik. Seperti itu yang saya rasakan. Terima kasih. Terima kasih ya Mas ya. Baik, dengan pertanyaan terakhir dari Mas Akil, lalu sudah ditambah dengan jawaban Pak Bambang, kami ucapkan terlebih dahulu terima kasih untuk para narasumber
Dan sebagai penutup, mungkin ini ada 3 buku bagi para penanya, bagi Pak Supaat, Mas Agil dengan Mbak Wike ya, mungkin bisa ke depan untuk 3 Pak, 3 ini 3. Untuk bersama Pak Bambang berfoto dan menyerahkan buku Pak. Ini Pak Agung. Ini edisi khusus. Nah, kalian kalau untuk ayo, Dika. Baik, terima kasih kepada para narasumber, kemudian pada Rumah Budaya Ratna atas kesempatannya menghangatkan suasana ngulik buku pada malam hari ini. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya rasa cukup sekian ya. Saya Dika mohon diri sekaligus menutup diskusi kita pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjing di malam hening, waktu terbaring dan gugup, aku sendiri menikmati lelah dua mataku ini. Esok ia berjanji kan datang lagi di kamar ini. Sedang apa kau detik ini sayang? Nyenyakanlah tidurmu. Oh matahariku, bangunkan tidurku dengan cahayamu. Usahlah aku agar dapat ku sambut ia di muka itu. Penyair kecil itu sangat sibuk merangkai kata-kata dan dengan berbagai cara menyusunnya menjadi sebuah rumah yang akan dipersembahkan kepada ibunya. Kita belum punya rumah kan, Bu? Nah, ibu tidur saja di dalam rumah
rumah buatanku. Aku akan berjaga di teras semalaman dan semuanya akan aman-aman saja. Ketika kau bangun di subuh yang kuning itu, kau tertawa melihat penyair kecilmu tertidur kedinginan di teras rumahnya, ditunggui Donald dan Bubu, pengawal-pengawalnya yang setia. Oke, kali ini saya akan membacakan puisi dari Djoko Pinurbo karena sebentar lagi mendekati 1 tahun wafatnya Jokpin. Kebun hujan. Hujan tumbuh sepanjang malam, tumbuh subur di halaman. Aku terbangun dari rimbun ranjang, menyaksikan angin dan dingin hujan bercinta-cintaan di bawah rindang hujan. Subuh hari, kulihat bunga-bunga hujan dan daun-daun hujan berguguran di kebun hujan, bertaburan jadi sampah hujan. Mendengar anak-anak hujan bernyanyi riang di taman hujan dan ibu hujan menyaksikannya di balik tirai hujan. Pagi hari, kulihat jasad-jasad hujan berserakan di kebun hujan. Air mataku berkilauan di bangkai-bangkai hujan dan matahari menguburkan mayat hujan. Itu tadi sebuah puisi dari Djoko Pinurbo.
beberapa potongan dari buku Ong Tin karya Pak Bambang. Lihat, pabrik-pabrik pada menjulang tinggi, mesin-mesin sudah berproduksi. Dalam teori para ekonom, kapasitas produksi menentukan harga produksinya. Para pintar di pemerintah mengatakan di era industrialisasi harga-harga dijamin murah, ragam kebutuhan berlimpah pokoknya. Pemerintah jamin kesejahteraan masyarakatnya. Pemerintah akan atur dan tata lindungi dengan hukum-hukumnya dengan seadil-adilnya. Today, ya today, sungguh berbeda. Semua teori cuma pintar di kertas, semua teori manis di mulut, mesin-mesin canggih jadi berhala. Dipercaya, disembah, sekaligus diperintah. Pelahap listrik singkirkan manusia, buat limbah cemari air cepat, semakin cepat. Di sisi lain, buruh semakin terhimpit dan tercekik. Buruh hidup di barak-barak pinggiran dan kotor. Buruh hidup di antara kotak-kotak aturan dan ancaman. Buruh hidup dalam ketidakberdayaan dan kemiskinan. Renungkan. Untuk harga sekaleng susu sapi, harga masih dipatok tinggi, harga susu tak terbeli, anak kami kurang gizi. Begitu terlihat Mas Iwan Fals. Terima kasih. Requestnya Om Benny, judulnya lagunya Perahu Kertas. Perahu Kertas. Mau diayu. Perahu Kertas itu apa ini?
berjalan pelan. Beriringan dalam kumpulan, gembala mengatur kambing berjalan. Sejenak ku menghadap awan, kulihat layangan berterbangan. Bocah di lapangan kendalikan. Tak sengaja kulihat kerumunan, di tengahnya ada penjual mainan. Ku mendekat, ku lihat dan ku teringat masa kecilku bermain bambu, merendam kertas menjadi peluru. Masa kecilku bermain bambu, merendam kertas menjadi peluru. Kandang kuda jadi beranda, di ujung jalan rumahku berada. Wajah ayu tampak menunggu, kemudian bertanya kenapa lama, dan aku jelaskan alasannya. Tak sengaja kulihat kerumunan, di tengahnya ada penjual mainan. Ku mendekat, ku lihat dan ku teringat masa kecilku bermain bambu, merendam kertas menjadi peluru. Masa kecilku bermain bambu, merendam kertas menjadi peluru. Apa lagi? Karya dari Godless, coba saya nyanyikan. Judulnya Syair Kehidupan. Nambahin. Ingin ku terlena lagi, terbang tinggi di awan, tinggalkan bumi di sini. Di saat ini ingin ku mencinta lagi, kan ku tuliskan lagu sambil ku kenang wajahmu. Malam panjang
syair lagu kehidupan. Di saat ini ingin ku mencinta lagi, kan ku tuliskan lagu sambil ku kenang wajahmu. Malam panjang, remang-remang, di dalam gelap daku dengarkan syair lagu kehidupan. Malam panjang, remang-remang, oh, di dalam gelap aku dengarkan syair lagu kehidupan. Terima kasih. Oke, satu lagu lagi dari God Bless, Balada Sejuta Wajah. Denyut di jantungmu kota, pusat gelisah dan tawa, dalam selimut debu dan kabut yang hitam gelap warnanya, yang hitam gelap warnanya. Sejuta janjimu kota menggoda wajah-wajah resah, ada di sini dan ada di sana, menunggu di dalam tanya, menunggu di dalam tanya. Mengapa semua berkejaran dalam bising? Mengapa, mengapa sejuta wajah engkau limbahkan
sentosa bagi wajah-wajah yang mengibar. Dan janjimu kota menggoda wajah-wajah besar, ada di sini dan ada di sana, menunggu di dalam tanya, menunggu di dalam tanya, tanya. Mengapa semua berkejaran dalam bising? Mengapa sejuta wajah engkau libatkan dalam impitan kegelisahan? Adakah hari esok makmur sentosa bagi wajah-wajah yang mengibar?